Ahibati fillah. Ya, kita lihat nih Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Aisyah, istri Nabi yang muda belia, dia beramar ma'ruf dan menahi mungkar. Ilmu yang dia pelajarin bukan hanya sekedar untuk menghiasi dirinya, tapi untuk disampaikan kepada orang lain. Dari Abil Mali Al-Hudhali radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya ada perempuan-perempuan dari Hims, dari Syam, yang mereka datang mungkin ke kota Madinah, mereka berkunjung, bertamu ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditanya sama Aisyah, kalian dari mana? Oh, kami dari Syam, kata mereka, perempuan-perempuan nih. Apa kata Aisyah? Antunna allati tadkhulna nisa'ukunnal hammamat. Apakah kalian yang perempuan-perempuannya biasa masuk ke sauna? Apa sauna itu? Ya sauna. Sauna. Mereka masuk ke sana, biasanya mereka buka bajunya, telanjang di antara mereka, ya. Seperti itu, untuk merasakan kehangatan. Ini perempuan-perempuan aja nih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakatis sitra bainaha wa bain rabbiha." Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang wanita yang melepas pakaiannya tidak di rumah suaminya, dia telanjang tuh, melainkan dia telah menyingkap, telah merusak sitr, tirai antara dia sama Allah SWT. Aisyah ini dengar cerita bahwasanya perempuan-perempuan di Syam, kita tahu Syam ini daerah dingin ya. Kemudian di sana dulu kekuasaannya Romawi, sehingga banyak yang namanya sauna-sauna di sana, bikinan Romawi pada waktu itu. Dan biasanya perempuan, yang laki tempatnya laki, yang perempuan tempatnya perempuan, mereka akan telanjang, berendam di air hangat di sana untuk mendapatkan ya mungkin kerehatan buat diri mereka. Maka Aisyah mengingatkan mereka. Mereka datang nih. Maka Aisyah menyampaikan. Dulu berita itu sampai, ya Aisyah nggak bisa ngomong. Karena orangnya nggak ada gitu. Oh subhanallah, Allah kirimkan mereka ke rumahnya Aisyah. Maka Aisyah menjelaskan kepada mereka tentang hukum telanjang bersama wanita-wanita yang entah mungkin na'udzubillah kalau ada orang laki, na'udzubillah min dzalik. Maka itu perempuan telah menyikap tirai antara dia sama Allah SWT. Ini sikap Aisyah yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Diqrah Ummi Abdurrahman ibn Udzainah, dia berkata, kunna natufu bil bait ma'a ummil mu'minin radhiyallahu anha. Suatu hari kita itu lagi tawaf bersama Ummul Mukminin, bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lagi tawaf di Ka'bah sana. Fara'at ala imra'atin burdan fiha taslib. Aisyah melihat ada seorang wanita yang pakai baju ada apa istilahnya? Ada salibnya, ada apa namanya? Ya kalau hiasan itu. Mungkin warna bajunya atau apa, mungkin batiknya, ada salib-salibnya. Salib-salib di bajunya itu. Faqalat Ummul Mukminin, maka didatengin sama Aisyah. Apa kata dia? Itrahi, ganti bajumu, ganti, buang. Lepas itu kata dia. Fa inna Rasulullah SAW. Disinilah ketika berilmu, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu pakai ilmu, pakai dalil. Maka Aisyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW kana idza ra'a nahwa hadza qadhabahu. Nabi SAW kalau melihat ada model-model salib di rumahnya, maka beliau potong, beliau rusak. Karena kondisi negara adidaya pada waktu itu adalah orang-orang Romawi
yang notabene mereka umat Kristiani. Jadi mereka kalau pakai baju itu, ya ada simbol-simbol mereka. Mereka bikin baju yang ada simbol-simbol mereka. Maka ingat, kalau kita bangun rumah juga, hati-hati. Kadangkala kita itu ngelihat rumah di Eropa, kepingin rumahnya kayak rumah orang-orang Eropa. Tunggu dulu. Bisa jadi ada simbol-simbol orang Eropa yang menunjukkan kepada identitas mereka sebagai umat Nasrani. Ada salib-salib, mereka punya jendela-jendela, mungkin modelnya salib-salib karena memang Nasrani mereka. Kita umat Islam berusaha untuk berhati-hati. Karena Nabi SAW tidaklah beliau melihat ada yang modelnya seperti salib, melainkan beliau akan rusak itu. Nih lihat, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ya mungkin lambang adik yang namanya palang merah. Palang merah itu bahasa Arabnya apa? As-salibul ahmar. Salib merah. Karena memang dulu mereka ada kelompok, jadi ada salib yang ketika perang salib ya, ada bagian yang memang untuk berperang, patriot-patriot mereka, jawara-jawara mereka. Ada bagian yang untuk ngobatin. Mereka itu yang disebut dengan palang merah. Salib merah sebenarnya. Makanya umat Islam bikin sendiri, yaitu bulan Sabit merah yang mereka bikin. Karena memang untuk supaya nggak sama mereka. Mereka salib merah, maka kita ikut salib mereka. Ini berkaitan dengan identitas dan simbol agama. Maka Nabi SAW menghancurkan kalau beliau melihat seperti itu. Dan Aisyah ketika melihat ada orang pakai seperti itu, yang mungkin orang-orang membiarkannya karena nggak punya ilmunya. Tapi karena Aisyah punya ilmunya, dikasih tahu nih perempuan sedang tawaf. Radhiyallahu ta'ala anha.